karena ada seorang mantan menteri yang kemudian dihubungi oleh menteri dalam kabinet Bapak Jokowi yang menyatakan keinginan dari Bapak Jokowi untuk menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan. Melemparkan isu, menghembuskan isu bahwa Jokowi mau ambil alih PDIP ini bukan kali pertama, dan ini taktik yang diulang kembali menjelang momentum pilkada serentak. Oke. Ya, dan sedikit menumpang di momentum dinamika yang dihadapi Partai Golkar. Mau saya potong, tapi kan Bu Mega nggak nyebut Pak Jokowi loh. Iya, itu kan Pak Hasto nyebut. Oke. Gitu loh, kan yang ngasih bisikan ke Bu Mega Mas Hasto. Menurut saya taktik menghembuskan isu Jokowi mau ambil PDIP ini satu cara untuk memuluskan kursi ketua umum diambil kembali oleh Ibu Mega di periode berikutnya. Dan Ibu Mega akan tercatat dalam sejarah ya berkuasa lebih lama dari Orde Baru, 37 tahun nanti. Halo Sobat Isi, kali ini saya akan membagikan perdebatan antara politisi PD Perjuangan Ciko Hakim versus Bendahara Umum Projo Panel Barus saat tampil di Doara Kompas TV terbaru. Perdebatan ini terkait tuduhan PD Perjuangan yang dilontarkan sekjennya Hasto Kristianto yang menyebut Jokowi ingin merebut PDI Perjuangan. Menurut Panel Barus, hal itu tidak mungkin karena Jokowi tidak menginginkan PDI Perjuangan. Menurutnya, isu tersebut hanya pengulangan, karena sebelum Pilpres isu itu juga disebarkan PD Perjuangan. Dan sekarang menjelang Pilkada, isu itu kembali dimainkan. Bahkan Panel Barus beranggapan isu itu tidak lain adalah taktik politik PD Perjuangan untuk menyerang Jokowi. Isu itu juga digunakan PDIP agar Megawati terus menjadi ketua umum. Sehingga dia menyebut Megawati akan dicatat sejarah karena lebih lama berkuasa dibanding Orde Baru. Tak perlu berlama-lama, yuk kita simak bersama video berikut ini. Mega juga bilang ada orang yang berupaya untuk merebut partai. Betul sekarang PDIP sudah mulai pasang kuda-kuda untuk mencegah ada yang direbut? Tentu kita sebagai partai pelopor, partai kader, partai massa, kita selalu pasang kuda-kuda setiap hari ya. Dan tanpa ada ancaman-ancaman pun PDI Perjuangan selalu siap untuk menghadapi tantangan apapun itu, baik dari dalam maupun dari luar, khususnya dari luar. Tapi kalau terkait dengan apa yang disampaikan Ibu, tentu saya pribadi tidak mengetahui secara persis. Tapi Ibu sendiri kita ketahui adalah orang yang berkecimpung di dunia politik jauh lebih lama dari semua ketua umum partai politik lain dan juga kader-kader partai politik lain maupun kader-kader di partai politik kami. Tentu Ibu memiliki sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya. Dan ini Ibu jarang sekali menyampaikan hal-hal yang begitu krusial seperti yang disampaikan tadi. Dan bagi kami di PDI Perjuangan, kami meyakini apa yang disampaikan Ibu ada kebenarannya, dan tentu kami akan siap untuk menghadapi segala tantangan. Kita tahu Bu Mega nggak mungkin ngomong di depan forum kalau itu tanpa bukti yang ia yakini betul. Ketika Bu Mega menyatakan bahwa ada orang yang berupaya untuk merebut PDI Perjuangan, Anda tahu siapa yang? Saya pribadi nggak tahu secara persis, tapi kita dapat melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini. Kita harus menghargai apa yang disampaikan oleh Bang Nurdin Halid ya, beliau yang lebih tahu terkait dengan partai politiknya. Namun kan masyarakat juga bisa menerka-nerka. Kita melihat beberapa bulan yang lampau, Pak Erlangga kebetulan pernah kalau nggak salah dipanggil oleh kejaksaan dalam satu kasus. Kemudian kasus itu berhenti karena Pak Erlangga dianggap oleh masyarakat nih yang melihat kemudian mendukung pasangan calon yang didukung oleh kekuasaan. Dan dalam perjalanannya sesungguhnya Golkar, nah, kalau di internal tadi saya sepakat bahwa secara elektoral Golkar ini suaranya naik, kan bahkan melampaui Gerindra. Nah, ini cukup mengejutkan gitu ya, berada di urutan kedua di pileg kemarin. Memang seharusnya Pak Erlangga mendapatkan poin dari kader-kader internal. Ya, justru yang menjadi pertanyaan, tanpa ada angin, tanpa ada hujan, sepetir di siang bolong, kok tiba-tiba mundur gitu. Nah, ini yang justru menimbulkan spekulasi-spekulasi itu. Tapi ya itu pertanda Pak Ciko, berarti bahwa mundurnya Pak Erlangga itu adalah sangat pribadi sifatnya. Karena kalau ada tekanan dari kekuasaan, tekanan hukum, itu makanya pernyataannya bahwa
demi keutuhan Partai Golkar. Nah, mungkin ada masalah pribadi beliau yang kita tidak tahu sampai sekarang. Ya, itu yang saya sampaikan. Jadi muncul, apa yang Bang Nurdin sampaikan itu harus kita hargai dan kita harus meyakini bahwa itu ada unsur kebenaran ya. Tapi kan kembali lagi hal-hal seperti ini menimbulkan spekulasi dan itu tidak salah, saya rasa spekulasi itu beredar di masyarakat. Kita lihat politik kita akhir-akhir ini kan juga banyak kejanggalan-kejanggalan, banyak anomali-anomali dan lain-lain. Nah, pada prinsipnya kami tidak terlalu pusing dengan apa yang terjadi di partai lain, karena partai lain tentunya kami anggap mempunyai political sovereignty atau kedaulatan partainya masing-masing, kemandirian, tetapi pada akhirnya tentunya PDI Perjuangan hari-hari ini juga harus waspada dengan konstelasi politik yang ada sekarang. Kan kita lihat ada kecenderungan untuk menjadikan koalisi pemerintahan ke depan ini koalisi yang sangat gemuk gitu ya, dan itu menurut kami hal yang cukup mengecewakan karena ada hakikat demokrasi yang dilanggar. Karena kita lihat ke depan bahwa pemerintahan yang sehat itu justru bukan pemerintahan yang memang harus semuanya berada di satu kubu, tapi juga masyarakat harus mempunyai kanal untuk menyampaikan aspirasi yang berbeda dengan apa-apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Karena itu adalah partai politik yang akan berada di luar pemerintah. Oke, saya ke Bang Panel. Jadi kalau tadi dengar pernyataan dari Bang Ciko yang bilang ada anomali, beberapa pihak bahkan menyudutkan Pak Jokowi setelah ada anomali di Golkar, ada pernyataan Bu Mega. Gimana tuh responnya? Iya, begini. Melemparkan isu, menghembuskan isu bahwa Jokowi mau ambil alih PDIP ini bukan kali pertama. Dan ini taktik yang diulang. Ya, pertama kali isu bahwa Jokowi ambil PDIP ini digulirkan oleh Mas Hasto sebelum Pilpres, ya, sebagai sebuah taktik. Dan ternyata taktik menggulirkan isu Jokowi mau ambil PDIP sehingga ada sentimen negatif ke Pak Jokowi tidak berhasil, tidak digigit oleh publik. Nah, ini direpitasi taktik ini, diulang kembali menjelang momentum pilkada serentak. Ya, dan sedikit menumpang di momentum dinamika yang dihadapi Partai Golkar. Itu. Saya melihatnya seperti itu. Tapi begini, kalau saya... Sebentar Bang, biar saya selesaikan. Ya, jadi ini menurut saya taktik ini basi, taktik ini seperti mau menghangatkan kembali nasi yang sudah basi. Jadi ini nggak dimakan sama publik, gitu loh. Yang kedua, menghembuskan isu Jokowi mau ambil PDIP, ini juga sangat tidak masuk akal. Kenapa saya bilang begitu? Kita dengar teman-teman PDIP ini mau kongres Januari. Oke, Bang Panel mau saya potong. Tapi kan Bu Mega nggak nyebut Pak Jokowi loh. Iya, itu kan Pak Hasto nyebut. Gitu loh. Kan yang ngasih bisikan ke Bu Mega Mas Hasto, gitu loh. Ya, jadi nggak masuk akal. PDIP mau kongres Januari, Pak Jokowi udah nggak jadi presiden, lalu apa yang dikhawatirkan? Apa yang dikhawatirkan? Gitu loh. Justru gini, menurut kami kalau memang nggak ada yang dikhawatirkan satu, yang kedua tidak digigit oleh masyarakat, malah menurunkan let's say elektabilitas dari PDI Perjuangan misalnya. Seharusnya nggak usah dibantah, dibiarin aja kita melakukan menyampaikan apa-apa hal yang menurut kita adalah mungkin dianggap spekulasi, tapi juga berdasarkan analisa-analisa yang terjadi selama ini, anomali-anomali itu ya kita bisa menyimpulkan bahwa memang ada unsur dari kekuasaan yang ingin mengambil alih kekuasaan atau kedaulatan dari partai-partai politik yang ada. Dan ini suatu hal yang biasa saja. Gini, ini suatu hal yang normal. Karena sebagai politisi tentunya ingin eksis yang selamanya. Politisi ini nggak ada pensiunnya seperti mafia gitu ya kira-kira ya. Kalau mafia itu kan nggak bisa pensiun dia, karena perjalanan hidupnya itu harus tetap survival mode ya kan. Dia sudah terlalu melakukan banyak hal yang sehingga dia tidak bisa vakum dari kekuasaan dan dia harus terus melanggengkan kekuasaannya. Nah, cara-cara yang diambil mungkin caranya memang harus mengambil alih partai, karena seorang politisi tanpa partai agak sulit untuk tetap bisa bertahan dalam poros kekuasaan. Sebenarnya taktik menghembuskan isu Jokowi mau kudeta PDIP ini punya 5 target kalau saya melihatnya. Target pertama, dengan isu ini digulirkan, ya, Hasto berharap ada soliditas di internal
PDIP dengan memunculkan musuh bersama yang namanya Jokowi. Jokowi mau rebut PDIP nih, ayo solid, gitulah kurang lebih. Yang kedua, menurut saya taktik menghembuskan isu Jokowi mau ambil PDIP ini satu cara untuk memuluskan kursi ketua umum diambil kembali oleh Ibu Mega di periode berikutnya. Dan Ibu Mega akan tercatat dalam sejarah ya berkuasa lebih lama dari Orde Baru, 37 tahun nanti. Gitu. Jadi menurut Anda di sini Bu Mega yang numpang momen? Enggak, ini menurut bacaan saya taktik menghembuskan isu Jokowi ambil alih PDI itu ada 5. Satu tadi menciptakan soliditas, kedua justifikasi buat Ibu Mega mimpin kembali, ya. Baik. Yang ketiga menurut saya taktik ini memang untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Kalau Bu Mega mau jadi ketua umum PDI silakan, tapi jangan seret-seret nama Pak Jokowi. Nah, gimana menurut kalian? Mendukung Ciko Hakim atau panel Barus? Yuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa.